Oke, udah Kamu kasih direkam. pengantar yang di awal ya. Ya, silakan. Iya, sebelum mulai kita hening sejenak ya, agar menenangkan pikiran dan juga mengundang berkah, insya Allah. Ayo hening sebentar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Suaraku nggak feedback kan ya? Cek. Bagus, Aman. bagus. Oke. Ya, teman-teman sekalian, kembali lagi kita ke pembahasan epistemologi. Salah satu Zoom meeting pertama Swaguru ya. Temanya epistemologi. Epistemologi di pertemuan-pertemuan sebelumnya 1 dan 2, sekarang yang ketiga, kita sudah banyak ya mengeksplorasi tentang pengetahuan, karena epistemologi itu sendiri sebenarnya tidak lain ilmu tentang pengetahuan gitu. Ilmu pengetahuan tentang pengetahuan. Jadi kalau suatu ilmu pengetahuan disiplin tertentu seperti ya kalian bisa namakan fisika, biologi, kimia, terus psikologi. Tadi udah mention belum ya? Terus hukum ataupun politik dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi suatu disiplin, suatu bidang ilmu tertentu yang kita gunakan untuk mengerti lebih baik, lebih dalam lagi tentang kehidupan kita gitu. Dan juga ilmu-ilmu ini kita ambil dari kehidupan kita. Jadi seperti istilahnya feedback mechanism, kita dapat ilmu dari kehidupan dan pada gilirannya ilmu itu membuat kita lebih mengerti tentang kehidupan. Nah, tetapi kalau epistemologi ini membahas tentang pengetahuannya sendiri, atau bahasa filsafatnya ansih ya, pengetahuan ansih, pengetahuan pada dirinya sendiri, pengetahuan itu sendiri. Dan ini membahas tentang pertanyaan-pertanyaan seputar apa itu pengetahuan, bagaimana kita bisa mendapatkannya, dan juga bagaimana aku bisa tahu bahwa yang aku punya sekarang ini pengetahuan, bukan hanya sekedar opini atau pendapat yang masih belum reliable gitu. Pengetahuan itu harus reliable, harus yang kita bisa bersandar padanya, karena dengan sesuatu yang dapat dipercaya, sesuatu yang dapat layak kita gunakan dalam kehidupan, kita beraktivitas berdasarkan itu, berdasarkan yang sudah tetap. Kalau kita berdasarkan sesuatu yang changing ya mungkin cuma temporer, tapi at some point di zaman yang akan datang mungkin opini atau apapun pendapat kita tidak berlaku lagi, sehingga kita susah beradaptasi. Kita perlu sesuatu yang pasti, sesuatu yang tepat. Itulah pengetahuan yang ingin kita cari. Sesuatu yang pasti, sesuatu yang tidak meragukan. Jadi muncul pertanyaan bagaimana aku memastikan pengetahuanku. Itu salah satu topik yang penting dalam epistemologi. Kenapa kita harus memastikan pengetahuan ya tadi itu? Tadi, kalau misalnya sesuatu yang relatif, namanya juga relatif, dia berubah-ubah. Kita
harus bertumbuh pada sesuatu yang absolut, sesuatu yang mutlak gitu, yang tidak bisa berubah. Karena dari situ kita bisa berjalan, kita bisa menapakkan kaki kita di situ. Kalau misalnya relatif dia berubah-ubah, bergerak-gerak, apalagi yang subjektif gitu ya. Nah, lalu sekedar recap aja, untuk memastikan pengetahuan, kita perlu menganalisis bagian-bagian daripada pengetahuan itu sendiri. Di pertemuan pertama kita belajar tentang adanya tasawur dan tasdik. Istilah baru, tapi sebenarnya sederhana. Karena sesuatu yang kita ketahui adalah sesuatu yang ada di pikiran kita gitu. Di pikiran kita punya banyak pengetahuan. Pengetahuan tentang A, tentang B, tentang C, macam-macam. Tapi apakah itu benar? Kita masih belum memastikan. Nah, segala hal yang ada di pikiran kita itu tasawur namanya. Kalau belum dipastikan, itu namanya masih tasawur. Kalau sudah dipastikan, sudah jelas, sudah tidak lagi meragukan, meyakinkan, itu namanya tasdik. Lalu setelah itu, kita lanjut lagi untuk menjelaskan bahwa, oke, how do we get tasdik? Bagaimana kita mendapatkan tasdik? Bagaimana kita mentransformasi dari tasawur yang belum dipastikan menjadi sesuatu yang sudah dipastikan, yakni tasdik. Lalu kita jadi di pertemuan kedua kita membahas itu caranya bagaimana. Dan rupanya ternyata kita mungkin bisa mendapatkan tasdik dari indera kita, sensorial, dan ada juga dari sesuatu yang beyond akal gitu kan. Kalau misalnya kita secara sederhana memetakan jiwa kita, ada body, ada apa? Ada jiwa dan ada ruh. Ada kolbu lalu ruh gitu di dalam. Begitupun juga yang di luar realitas. Kalau tadi di dalam kita sebagai daya kemampuan kita untuk mengetahui sesuatu, ya apa yang diketahui oleh daya itu kan, misalnya di kita punya indera, yang diketahui adalah yang material. Misalnya tanganku berkulit bisa memungkinkan aku untuk meraba sehingga aku tahu yang mana yang kasar, mana yang halus. Begitupun juga lidahku, aku jadi tahu rasa. Ya. Nah, itu bisa menjadi sumber tasdik gitu. Itu satu. Tetapi dari kolbu juga bisa. Itu sebuah gagasan yang menurutku paling penting lah, yang ya salah satu main point yang didapat. Nah, lalu setelah itu kita sedikit demi sedikit masuk ke konsep baru namanya wujud dan maujud. Gitu, wujud dan maujud. Ini sekedar recap aja ya. Ke Bang Dame, Ustadz Dame memberikan contoh cerita Rumi, Jalaluddin Rumi, seorang pujangga yang luar biasa, filsuf juga. Dia menganalogikan wujud dan maujud itu seperti orang buta ya, sekelompok orang-orang tunanetra itu diminta untuk mendeskripsikan secara detail gajah itu seperti apa. Jadi katakanlah ya, kalaupun bukan gajah, suatu binatang yang baru, tanyalah, diminta kan. Terus katakan 5 orang buta. 1 orang buta memegang ekornya, terus dia mendeskripsikan tepat sekali sebagaimana yang ia persepsikan. Oh, gajah itu panjang, gajah itu ada bagian halus atau bagaimana gitu. Gajah itu seperti ular atau gajah itu seperti apa? Ya, benang atau apa. Terus juga mereka yang memegang telinganya mengatakan, oh gajah itu seperti kipas. Salah yang bilang gajah itu seperti ular. Gajah itu seperti kipas. Itu pun yang megang kakinya, gajah itu seperti pilar-pilar di Parthenon gitu. Ya, itu semua adalah kebenaran-kebenaran parsial yang harapannya adalah membawa kita kepada kebenaran sejatinya gitu. Dan
itulah maujud-maujud itu. Maujud-maujud. Nah, wujudnya adalah gajah itu sendiri. Jadi maujud apa yang nampak pada satu orang tertentu, sedangkan wujud adalah yang sebenarnya. Nah, tapi nanti kemarin ya, minggu lalu di Bang Dame juga ngasih sneak peek, ada yang ketiga namanya Mahiyat. Tapi mungkin nanti lebih detail akan dijelaskan. Oke, itu saja recap dari saya. Langsung persilahkan Bang Dame. Terima kasih Bang Arif, elaborasi yang bagus. Dan sahabat-sahabat sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita aturkan kehadirat Allah. Malam ini kita diberi kesempatan untuk belajar bersama, belajar teliti, yaitu sebetulnya salah satu program Suaguru dari permintaan dari IG Live-nya itu kita mulai diskusi teliti tentang berbagai hal. Nah, biasanya bab pertama itu tentang epistemologi gitu. Tadi sudah diuraikan oleh Bang Arif, bagus sekali. Pakai PC aja Bang Arif, bagus tadi. Ya, nggak lanjut. Keren. Pakai PC aja Bang, keren. Gitu double ya, ini double. Iya, iya. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, ini kita sudah melakukan diskusi begini dari mereka kecil ya. Itu sudah 8 tahun ya, hampir 11 tahun. Sehingga kalau disebut setan itu apa, itu mereka clear mengetahuinya. Itu setan itu kamu dengar ceritanya doang atau memang kamu pernah ketemu gitu. Jadi kemudian juga ada Pegasus, kemudian alien, katanya gitu. Jadi anak-anak Suaguru ini sudah dilatih berpikir teliti gitu loh. Berpikir teliti nggak cuma menduga-duga, spekulasi, tapi juga tetap respect apa yang disampaikan oleh agama gitu. Kalau agama menceritakan ada Isra Mi'raj misalnya, ada malaikat, ya kita hormati, tapi kita perlu menelitinya benar-benar gitu lah. Nah itulah sebetulnya sahabat-sahabat sekalian forum Suaguru ini. Mau share screen boleh Bang Arif? Bisa, bisa. Ya. Nah ini sebagai alat bantu ya. Mbak Intan ada di sini, terima kasih. Mbak Wanti ya semuanya di sini. Nadia juga ya, Pak Andi ya, Bu Dewi, Bu Beni ya. Luar biasa, alhamdulillah. Ini niatnya semuanya untuk anak-anak muda ini. Cuman bapak-bapak juga ikut nih, Pak Andi. Padahal niatnya untuk anak muda nih. Biar Mantap. anak milenial ini nih. Belum bisa share screen, jadi co-host saja. Oh Ya. ya. Silakan. Oke, ini ya. Jadi teman-teman sekalian, ya ini ada bantu kita ya. Ini Suaguru ini sebetulnya mempertemukan murid dengan gurunya, gitu ya. Mempertemukan murid dengan gurunya. Karena di sekolah itu kita nggak ketemu guru gitu. Kita ketemunya sama pengajar gitu. Ya, jadi kalau guru itu memang mereka yang sudah jadi cahaya sehingga dia bisa membawa cahaya dalam kegelapan gitu. Murid siapa? Murid itu irodah, muridan yang sungguh-sungguh belajar. Udah 8:30 ini masih ikut gitu. Ikut. Siap. Guru. Jadi seorang murid itu selalu respect, selalu menjaga berkhidmatnya pada guru gitu. Ini perlu kita jaga di era sekarang ya. Nah, epistemologi 3 itu bagian dari proses kita mendalami what is knowledge. Nah, di sini kita akan mulai belajar memahami derajat-derajat tasawur. Dan nanti juga jenis-jenis tasawur dan seterusnya. Saya biasanya suka gambar-gambar dulu Bang Arif ya, biar diulang lagi ya. Iya. Ini masih bisa ngelukis kan ini? Seperti biasa. Ya, kok rambutnya ke depan sini. Nah, jadi melalui panca indera teman-teman, kita menyaksikan realitas. Realitas atau api gini ya. Ini material. Nah, lalu dari pengalaman realitas material itu,
kita menyimpannya di sini. Ya, nah. Ini namanya image ya, image. Ini yang disebut tasawur. Tasawur bahasa Arabnya itu sebetulnya persepsi, Andi. Jadi apapun yang muncul dalam persepsi kita itu namanya tasawur. Ya, bisa datang dari bawah. Nah, melalui apa nih? Pengalaman, Pak. Direct experience. Jadi mesti pengalaman langsung. Kalau dari lutut kan belum. Jadi saya tahu api, efek panas, cahayanya itu, nah ini namanya tasawur nih, Pak, yang di sini. Lalu ini kita kasih nama identity. Nah, ini juga tasawur baru nih. Identity. Ya. Kita mulai bedakan mana apanya, lilinnya, mana apinya, mana cahayanya. Mulai di situ kita mengenal detail-detailnya ya. Detail. Bagi-bagi tuh. Jadi satu gambar lilin aja, oh ada unsur sumbunya, ada bahan lilinnya, ada apinya, ada cahayanya, ada panasnya. Nah, banyak pengetahuan-pengetahuan yang diurai-urai itu namanya tasawur. Tapi di sini juga kita bisa olah tuh di dalam batin kita itu. Nah, yang mengolah itu namanya logika kan? Logika. Nah, logika kita, pikiran kita itu, akal kita itu mengolah bahan-bahan yang ada di sini. Bahan mentah. Nah, disitulah muncul spekulasi, opini. Menurut gue kan dia begitu. Menurut gue begini. Itu semua tasawur. Tapi benarkah begitu? Nah, ketika apa yang ada di image ini korespon dengan realitas material, ini namanya tasdik. Jadi tasawur, tasdik. Makanya dia tasdikun bil kolbi. Diverifikasi, dibenarkan. Tasdik itu dibenarkan. Nah, tapi bagaimana kalau pengetahuan yang tidak dari materi ada nanti dari atas? Nah, itu namanya ilham gitu. Nah, hari ini kita coba membahas lagi lebih detail seperti itu ya pembahasan ini. Nah, dari derajat-derajat tasawur, jenis-jenis tasawur, maka muncul nanti the degree of knowledge. Nah, sekali lagi, dalam filsafat, ya teman-teman, kita selalu, setiap kita mau mengetahui sesuatu, Pak Andi, kita ajukan 3 pertanyaan utama ini. 1, apakah itu? Apa itu api? Apa itu setan? Termasuk apa itu Tuhan? Nah, saya tahu apa itu api. Ya udah pegang aja. Apa itu kopi? Ya minum. Nah, setelah tahu baru dapat definisi. Oh, kopi adalah sebuah minuman hitam, pahit. Nah, definition itu datang dari mana? Dari pengalaman. Tapi kalau kita dapat definisi dari Google, Wikipedia, ya kan? Nah, definisinya itu kita dapatkan dari perantara. Tapi kalau definisi yang kita dapat dari pengalaman itu namanya finding meaning. Itu Bang Arif, itu perlu tuh. Jadi catatan malam ini ada perbedaan antara finding meaning sama menurut gue ya ini begini. Nah, itu I create meaning gitu. Ya, bisa berubah. Jadi ada perbedaan yang tajam antara creating meaning dengan finding meaning. Oh, Tuhan itu pengasih, itu katanya atau kita create atau memang ada seseorang yang mengalami Tuhan itu keadilan gitu. Apakah nanti bahasnya itu Brahma, Dewa Indra, Dewa Siwa, atau Zeus, atau Tao? Nah, ini nanti ada satu pembahasan Bang Arif, kita membahas hubungan realitas, pengetahuan, dan bahasa. Bahasa ya, tapi bahasa bukan kebenaran. Bahasa adalah ekspresi untuk berkomunikasi, menyampaikan realitas. Jadi apakah itu nanti akan menjawab definisi Pak Andi? Nah, definisi itu bisa kita create definition. Oh, menurut lu apa Ahok? Oh, Ahok itu penista agama. Itu you create meaning tuh.
atau kesepakatan sekelompok orang. Benarkah dia penista agama? Ini contoh ya. Gus Dur gimana? Atau pardamen itu apa? Oh, pardamen itu apa gitu, Batak. Gitu. Oh, Hotman Paris Hutapea apa? Nah, setiap orang punya meaning di kepala dia, tasawur-tasawur yang mentah. Nah, gitu. Ide mentah. Nah, kebanyakan orang ide mentah ini jadi dianggap kebenaran, padahal belum diverifikasi. Tapi sebetulnya sebelum kita bertanya apakah itu, ada nggak sih yang kita omongin ini? Gitu. Ya kan? Jangan-jangan nggak ada gitu loh, Pak. Nah, nanti pembahasan tentang ada itu namanya ontologi, Nadia. Ontologi. Nah, itu nanti keberadaan Tuhan, keberadaan malaikat gitu, Andi. Jadi, oh setan ada. Oh itu kan cuma sekali. Nah, tapi kita harus teliti berpikir. Jangan bilang, oh nggak ada. Adanya seperti apa? Apa cuma di-create, diciptakan, jadi khayalan, fantasi, atau lamunan, ilusi. Makanya orang-orang di Soviet itu menyebut Tuhan itu ilusi kalian. Itu cuma ciptaan-ciptaan kalian. Karena kalian takut, lemah, maka kalian menciptakan sosok itu. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau memang dia ada, mengapa itu ada? Dari mana itu? Asal-usul gitu. Why? Nah, 3 ini pertanyaan penting. Bukan siapakah, bukan bagaimanakah, tapi 3 ini. Apakah itu, adakah itu, mengapa itu? Nah, kalau saya terus terang teman-teman, setiap ada sesuatu, termasuk ini perasaan ini apa ya? Ini adanya di mana ini ya? Gitu. Mengapa ini datang gitu? Nah, di era sekarang, digital era, itu penting sekali kita bertanya tentang apa itu realitas. Apa sih realitas itu gitu Pak Andi? Sekarang ini real nggak kita ngobrol nih? Perantaranya Zoom kan? Tapi real di intelektual buktinya nyambung. Apa ukuran real gitu? Gini-gini loh Pak. Nah ini pelan-pelan aja nih. Jadi setiap pertemuan swaguru yang seperti ini dapat poin 1, alhamdulillah. Nah ini jadi ide dulu ya. Nah kita bisa teliti ada realitas material. Sekarang ada digital Pak. Realitas imajinal, nah realitas hakiki. Nah ini mau kita bahas di sini nih secara pendekatan epistemologi. Nah ini sebetulnya nyerempet ke ontologi Bang Arif. Nggak apa-apa ya. Jadi kita buka. Nah ini seperti orang lagi mikir nih ya. Nggak tahu ini Bob Marley atau Obama ini kombinasinya. Iya. Nah ini teman-teman ya, mari kita diskusi. Saya coba kasih baru kita diskusi. Nah ada material reality, nah ini bisa kita bantah material reality. Terus ada imaginal reality ya. Terus ada, nah imaginal reality ini ilustrasinya yang bisa saya garap gini lah ya. Di bayangan, di image ya, di bayangan kita nih ya, imaginal reality. Terus ada sebetulnya ya spiritual reality. Ini nanti pembahasan ontologi ini akan digarap elaborasi lebih detail Bang Arif. Nah, segala sesuatu yang dipersepsi, nah kita sebut aja secara umum imaginal reality deh. Itu namanya tasawur ya. Nah, misalnya seperti tadi, ini saya ulang, lilin. Nah, lilin itu nampil di sini jadi image kan? Image ya. Ini segala hal ya, dari pengalaman. Lalu image ini kita buat makna. Kita kasih ide. Masih mentah sih, kita spekulasi. Menurut gue lilin begini. Apa saja ya, menurut gue suami gue begini. Menurut gue anak gue begini. Menurut gue Tuhan begini. Itu kita masih creating meaning. Nah ini ada istilah baru nih Bang. Ini namanya i'tibari. I'tibari. Oke. I'tibari ya. Nah ini partikular, tidak berlaku universal. Merah putih bagi orang Indonesia itu lambang Garuda Pancasila. Jadi kita bikin ide-ide buat kita gitu. Ini tidak tentang salah benar gitu.
Nah, jenis-jenis tasawur ini ada juga definisi Bang Arif. Nah, definisi ini sudah mulai lebih universal. Air itu eksistensi cair, bening, menyegarkan. Itu bukan kesepakatan. Kalau notion ini bisa yang disepakati sekelompok orang. Demokrasi itu sebetulnya makna spekulatif loh sebenarnya. Kayaknya cara mengelola negara begini nih gitu kita sepakati ya. Siapa pemimpin paling, siapa yang dipilih paling banyak, dia deh yang paling pantas gitu. Ya. Ya. Nah gitu. Jadi di tasawur itu ada image, gambar toh, ada ide-ide mentah banyak sekali ini. Ada yang sudah jadi definisi, Bang. Nah, ini yang disebut tasdik. Tasawur Oke. yang sudah diverifikasi ya, definisi logis. Ini yang dilakukan oleh Aristoteles, Pak. Makanya kalau ditanya Aristoteles, apa itu manusia? Jawabannya apa? Hewanun natik gitu. Hewan yang berpikir. Hewan yang berpikir Ya. gitu, Pak. Belum mual mental kan Nadia? Belum kan? Belum. Ini belum. Nah, jadi di dalam benak kita ini nih, tasawur ini kan tadi derajat-derajat tasawur. Ada image, ada ide-ide mentah, ada yang sudah diverifikasi nih. Tapi masih dari bawah, Bang. Bang Arif. Oke. Korespon ini ya. Tasawur yang sudah diverifikasi itu ini. Tapi di dalam batin kita ada juga pengetahuan yang tiba-tiba nongol. Intuitif namanya, intuition. Nah, boleh jadi Einstein ketika menemukan IMC kuadrat itu intuition dulu, Rip. Iya, iya. Jadi Agree. kenapa intuition lebih tinggi? Karena dia sudah ahli. Dalam berpikir sudah ahli. Jadi ketika misalnya Iya fly benar-benar me banget. to the moon, let me say, gitu misalnya. Nah, dari itu Arif langsung tahu kan, oh ini chordnya ini nih, C7. Kalau ini chordnya nih D minor nih. Nggak meraba lagi. Nggak meraba lagi, itu intuisi. Montir karena dia sering memperbaiki mobil, Pak. Lalu kemudian krak soalnya itu. Dia nggak pakai mikir, dia nggak usah definisikan, tahu-tahu dapat gitu. Karena ahli, mahir gitu. Tapi itu belum datang dari yang maha tinggi loh, bukan. Supaya kita bisa bedakan mana intuisi, mana definisi. Kalau definisi itu sudah fix. Makanya sebetulnya ketika kita buka kamus, kita sedang menemukan definisi-definisi yang sudah ditemukan. Hukum gravitasi ditemukan sama Newton. Kita nggak usah pusing-pusing lagi. Tapi kita perlu verifikasi juga. Hukum kekekalan energi. Jadi Bang Arif, di fisika itu kita menemukan banyak tasdik yang sudah diverifikasi. Sebetulnya Asmaul Husna itu Nadia, itu adalah sebetulnya tasdik. Apa namanya? Definition. Tuhan adil. Tapi apakah kamu dalam pengalamanmu sudah kamu verifikasi? Neraka udah diverifikasi belum? Yakin sekali saya. Orang yang takut neraka berarti dia belum verifikasi itu. That makes sense Makanya sebenarnya. dia takut. Oh, Make kena sense. awas ada hantu. Nah, berarti dia masih belum tasdik tuh. Apa sih hantu itu? Pak Andi, ceritanya kuntilanak itu ceritanya yang bikin serem, Pak. Tapi benar nggak ada realitasnya gitu. Jangan-jangan itibari aja tadi ya. Itibari aja, spekulasi aja. Tapi ceritanya Oke, bikin oke, oke. serem. Ditanamkan ke anak-anak turun-temurun. Bagaimana dengan Al-Quran Islamnya? Apa itu itibari? Nah, jangan tolak dulu. Gitu ya. Nah, di pertemuan-pertemuan sebelumnya kan pernah juga kita bahas ini ya. Ini diulang-ulang jangan bosan. Ini apa sampai Pak Andi ini nih. Air katanya. Sebenarnya adalah tulisan. Atau written
eksisten ya, patent eksisten. Begitu saya ucapkan, itu namanya lisan. Nah, yang di gelas saya apa nih? Yang di gelas saya. Yang di gelas saya itu namanya misdak. Realitasnya. Material tapi ya. Realitas material. Diminum. Nah, kalau ini namanya lafaz. Kalau yang atas ini namanya katbi. Ini suka diulang-ulang. Itu saya minum air. Air bening membaik. Saya jadi tahu itu namanya mahfum. Mahfum. Nah, ini yang disebut sebetulnya tasawur yang sudah tasdik kan? Tasawur yang sudah diverifikasi. Datang dari mana? Pengalaman. Nah, di mahfum ini teman-teman itu ada yang apa namanya? Ada yang spekulasi, ada yang definitif. Makanya apa namanya? Kalau kita lihat para filosof itu suka mendefinisikan dulu. Coba deh perhatian kalau debatnya Rocky Gerung. Kita definisikan Iya, dulu iya. ya, apa itu fiksi, fiktif, sama fakta itu. Wah, Quran itu fiksi gitu. Itu hebat tuh. Itu sebenarnya permainan ini. Orang suka menganggap fiksi itu fiktif. Sebenarnya dari sisi itu dia That's right. begitu definisikan benar. Fiksi itu fakta kan material. Fiktif itu tidak ada pembuktiannya. Tapi kalau fiksi itu sebenarnya metafisik menurut dia. Mahabharata itu fiksi gitu. Nah, tapi kan kalau kita udah biasa didiskusikan itu, memang tasawur sebetulnya itu. Iya, iya. Tasawur yang tidak bisa diterangkan secara material, tapi tasawur yang sebenarnya sudah terhubung dengan yang realitas spiritual. Ini kita terusin ya. Nah, ini udah dapat ya Bang Arif ya, derajat-derajat tasawur. Image, notion. Ini kan. Oke. Nah, definisi nih. Ini udah dipikirin banget loh ini. Satu gambar ini, Rip. Intuition itu ahli sering dilakukan. Ini udah mahir nih. Nah, ada di sini satu lagi, tasawur. Itu inspiration, ilham. Nah, ini filosof sama sages, orang suci, Rip. Sama revelation, wahyu. Dari mana nih? Nah, ini nih kira-kira nih ceritanya. Nah, dari gambaran ini, orang awam itu belum mengalami 5-6 ini. Kalau kita baca Al-Quran yang sudah teks, Al-Quran yang sudah jadi teks, bisa jadi kita dapat inspiration. Nah, kita belum bicara daya kita yang mengetahui ini ya. Nah, ini semua ada di dalam tasawur. Makanya para sufi, kalau ini para sufi itu dia fokus mendapatkan pengetahuan dari sini. Ini sebetulnya tasdik yang sudah diverifikasi nih. Ya. Tasawur, ya. Ini kan nanti kita bahas realitas spiritual ya. Nah, di dalam benak manusia ini banyak nih. Itu kira-kira. Nah, nanti kita akan membahas kalau ini malam ini kita membedakan antara pengetahuan itibari sama pengetahuan hakiki. Udah, itu dulu aja malam ini. Jadi kita bisa clear membedakan antara pengetahuan itibari, Pak, dan hakiki. Kalau itibari itu changing. Tapi kalau hakiki, dia universal. Gitu kira-kira. Jadi itibari, misalnya lampu merah berhenti. Itu bisa changing. Alat tukar itu uang, kertas. Alat tukar itu logam. Alat tukar itu sekarang ini Pak Andi, dari HP digital, kripto gitu kan. Kemudian forex misalnya itu saham gitu-gitu.
Nah itu changing nanti, apalagi di era digital. Kalau kita tidak bisa bedakan mana itibari, mana hakiki, repot kita. Nanti kita berpegang sama itibari. Menurut dia Demokrat begini, menurut dia Demokrat begini. Wah itu itibari semua itu. Nah untuk duduk bareng nih, apa itu keadilan, itu sesama hakim juga bisa punya definisi masing-masing. Nah kita merujuk Wah, pada definisi yang mana nih? iya, iya, iya. Apa itu pernikahan? Nah, masing-masing punya definisi. Apa itu cinta gitu. Gitu kira-kira ya. Jadi ini pengantar malam ini, kita jadi beberapa istilah muncul, itibari, hakiki. Aku yang itibari yang mana? Branding. Branding itu itibari karena dia changing. Tapi kalau otentitas kita sebagai blueprint ilahi, nah itu hakiki tuh. Nah kita mau menemukan tuh. Kan banyak orang itu, wah gue princess, itu itibari. Selama masih banyak orang yang sepakat ya tetap berjalan. Oh itu tokoh reformasi gitu Pak Andi gitu. Apakah jangan-jangan mau dicabut tuh tokoh reformasi misalnya. Masih itibari gitu. Iya dong. Tapi kayaknya Soekarno sebagai bapak proklamator itu nggak bergeser. Karena memang dia memperjuangkan, nggak diambil-ambil. Halaj itu sebagai orang suci nggak bergeser Pak. Bagaimanapun Halaj, karena pengalamannya hakiki gitu loh. Kebayang nggak kalau kita berkarya di dunia ini, wah tadinya kita baik, pembela, pahlawan, tahu-tahu 100 tahun kemudian kita adalah pengkhianat. Coba. Repot kan? Nah, ini Rip. Jadi diskusi filosofi ini dua prinsip yang diketahui, tapi begitu dibawa dalam kehidupan itu membongkar banyak hal. Jadi selama ini banyak orang pengetahuannya apa? Banyakan itibari. Pengetahuan yang disepakati gitu. Dia belum verifikasi. Nah, udah mulai ada istilah tasawur tasdik. Ya, itibari itu persepsi kita. Anak kecil misalnya Tuhan itu apa? Orang tuanya bingung. Pakai bahasa apa? Oh, Tuhan itu gede. Nah, segede apa, Bapak? Tahu monster enggak? Nah, oh ya, nah segitu. Nah, itu jadi harus pakai itibari dulu. Karena kalau enggak dia enggak. Kalau di Hindu ada namanya upadesa. Pokoknya nyambung dulu deh. Jadi tidak selalu itibari itu salah. Ka'bah itu rumah Tuhan. Nah, itibari itu wahyu tuh. Ka'bah, Ka'bah rumah Tuhan baik itu. Ya, ya, ya. Nah, kita jangan langsung dulu kan. Tapi apakah itu menjadi apa namanya simbol yang bagus, yang tepat? Ya, karena itu teman-teman sekalian, ya ini perlu kita bahas lagi nih 5-6 ini. Ya, wahyu. Wahyu itu dia juga menampil dalam bentuk simbol yang bagus. Cirinya kalau dia wahyu itu bertahan lama. Iya, iya, iya. Mengerti. Karena dia ini kan semua dari 3 aja udah oke nih. 3 ini kan para ilmuwan ya. Ilmuwan makin mahir intuitif. Nah, kalau di sini udah inspiration sages lah. Sebetulnya di sini udah filosof nih. Nah, ini kalau di sini sages, inspiration. Filosof sama sages lah orang suci. Oke, kira-kira itu. Nah, ini nanti diterangkan. Wah, Kalau ini nih yang seru nih kayaknya. Kalau diperlukan ini ya, nanti aja. Itu dulu ya. Foto dulu. Foto dulu. Wah, gila, ini apaan nih? Udah dipoto? Udah. Udah. Mantap. Oke, teman-teman, Bang Arif, silakan kalau kita ingin mempertajam di sini ada sahabat-sahabat. Bu Intan, apa kabar? Nggak bosan-bosan, Mbak Intan? Masih ada terus nyimak. Alhamdulillah. Silakan Bang Arif dipandu. Oke, sebentar. Tadi udah dipoto? Udah.
Iya, wah luar biasa banget lah. Terus juga tadi ada yang menarik ya terkait dengan hmm, konsep pahlawan gitu, konsep pahlawan kita kan. Kalau ya kebanyakan memang cara kerja seseorang dianggap pahlawan tadi itibari ya, itibari misalnya. Di pokoknya ya persetujuan gitu, konvensi dulu. Ini dia pahlawan atau enggak nih? Kita ukur dulu dengan kajian histori mungkin ya. Terus tiba-tiba entah bagaimana secara hipotetis kita andaikan datang suatu peristiwa di mana konvensi persetujuan kita dipertanyakan lagi. Jadi sebenarnya hakiki atau enggak gitu. Hakiki atau enggak. Jadi menurutku ya memang banyak hal-hal yang kita take for granted ya. Yang kita ya ambil aja gitu sebagai bahasanya sebagai sesuatu yang ya diikutin doang lah, ikut-ikutan. Sedangkan kita sebenarnya tidak benar-benar mengerti. Emang harus ya, karena adalah tidak tepat juga gitu kalau misalnya kita memikirkan bahwa itibari itu apakah itibari salah gitu kan? Apakah itibari salah? Terus tadi Bang Damai memberi contoh ya kalau anak-anak bertanya tentang sesuatu yang besar banget, konsep yang susah kita jelaskan ya kita harus menggunakan analogi kayak menggunakan definisi-definisi yang praktis gitu kan. Bukan langsung teoritis atau bagaimana gitu. Jadi itibari itu lagi-lagi pengetahuan yang parsial lah gitu. Ada menarik Bang Yang Arif, masih sorry Bang Arif. ya. Sekarang ada satu masa kan dalam fenomena kehidupan di Indonesia itu Habib Itibari apa Habib Hakiki itu misalnya. Waduh. Itu ulama Itibari apa ulama Hakiki? Waduh. Iya. Itu apa kongres Itibari abal-abal apa kongres beneran? Jadi abal-abal itu ya Itibari paling bawah, Rip. Ya kan? Iya sih. Ya itu makanya perlu sabar mengkajinya menggunakan ini apa logika gitu kan. Iya. Makanya kita betul ya. Ya aku sekedar apa ya? Sekedar mau sharing aja ya sebenarnya terkait dengan banyaknya istilah gitu. Banyak banget istilah tadi yang baru kita dapat. Ada tasawur, tasdik, terus ada lapas, mafhum, misdak, itibari, hakiki, terus apalagi mawujud, wujud. Itu kalau mendefinisikan ini merepresentasikan sesuatu yang mungkin sama tapi dari sisi yang berbeda gitu. Misalnya kayak misdak itu kan realitasnya. Tapi misdak juga bisa kita dari sisi statusnya sesuatu yang hakiki gitu kan. Iya. Misdak. Nah, misdak itulah yang hakiki. Atau apalagi mafhum. Mafhum juga bisa tasawur kan? Tasawur. Di dalam tasawur itu di dalam mafhum gitu. Tapi apakah dia hakiki? Apakah dia bisa menjadi tasdik? Nah, dia bisa jadi tasdik kalau ada misdaknya kan realitas gitu kan. Yang korespon dengan realitas itu sesuatu yang benar gitu. Nah, realitasnya bisa dari material, bisa dari yang di atas. Itu bagiku clear banget sih, maksudnya suatu pandangan yang menarik gitu bahwa sebenarnya tasdik itu bisa dicapai dari bawah dan dari atas juga. Itu kerap kali kita ya jangan langsung nuduh-nuduh orang-orang ateis bilang tidak percaya dengan yang dari atas. Kadang-kala kita juga tidak terlalu percaya dengan yang di atas gitu. Maksudnya ya kita tidak benar-benar menggunakan kolbu atau intuisi kita gitu loh. Kan tadi ada semacam itu tuh ke atas kan. Kita bisa memaknainya sebagai ya, derajat juga bisa dibilang. Yang paling dekat dengan yang paling atas itu pertama tadi wahyu, revelation, terus inspirasi, ilham, lalu intuition. Intuition yang paling dekat dengan lebih dekat dibanding akal, dibanding logika gitu. Tapi kerap kali kita membenarkan sesuatu dari logika, bukan sesuatu yang
gimana ya, susah juga. Kok aku tiba-tiba susah ngejelasin jadinya. Ya nggak apa-apa, Rip. Nah, ini dibantu. Iya, iya. Oke, jadi kadang-kadang misalnya seorang ibu punya intuisi, anaknya sakit gitu jauh di sana. Itu intuisi, tapi tidak ada data yang diverifikasi secara logik gitu loh. Nah, orang awam bisa dapat ini juga nih, feeling gitu. Tapi ya itu butuh keahlian ya, bukan feeling-feelingan Benar, ya. benar, benar. Makanya disebut di sini ahli, udah master. Makanya feelingnya selalu tepat gitu. Nah, kalau inspiration itu karena kemurnian gitu. Kemurnian batin itu tiba-tiba nongol gitu begitu aja gitu. Nah, dalam epistemologi modern, Rip, dia hanya menerima 1, 2, 3. Intuisi mulai diterima gitu. Nah, Iya, mereka iya. tidak terlalu menerima 5, 6. Dianggap ini tidak ilmiah karena itu subjektif katanya. Subjektifnya yang mana? Subjektifnya adalah sebetulnya kan kesadaran aku universal gitu. Tapi paling tidak di sini teman-teman istilah tasawur udah nggak bingung ya. Istilah tasdik, istilah itibari ini kita sering nih mengalami ini sehari-hari gitu. Nah, kalau yang untuk mendapatkan makna hakiki ya itu butuh kita kerendahan hati, terus juga bertanya pada ahlinya gitu. Sampai kita verifikasi gitu. Tapi kita terbuka kemungkinan juga mendapatkan pengetahuan nomor 5 loh, teman-teman. Iya, iya, iya. Nah, itu. Jadi puisi-puisi yang keluar dari kebeningan batin, lagu-lagu yang keluar dari kebeningan batin itu bisa masuk ke level nomor 5 gitu. Jadi di awal tadi kan sudah dibahas derajat-derajat tasawur, kemudian jenis-jenis tasawur, lalu akhirnya menggambarkan derajat-derajat knowledge gitu. Nanti kalau mau versi rapinya gini nih. Versi rapinya teman-temannya. Nanti kita akan melihat begini, Bang Arif nih. Coba nih. Oke. Nah, Oke. ini cuman kan nyampe ke sini panjang nih ceritanya. Jadi nah ini kan revelation nih. Tuh. Physical material reality, kita mengetahuinya melalui pengalaman, alatnya sensis, ya kan? Ini jadi sains ilmunya Abid Arif. Imaginal reality, imaginal alam malakut, ini metodenya creative imagination, dayanya namanya waham, imajinasi, memori, atau soul, nafs. Ini jadi arts. Dari akal ini, metodenya tafakur, reflection, analisis, dia paham realitas-realitas intelektual. Ini jadi filosof. Nah, kalau pakai kolbu zen, jadi merasakan kasaf, ini nama-nama Tuhan, realitas spiritual. Nah, dari sisi roh itu malah menyatu ya, subjek objek menyatu itu disebut wahyu. Nah, ini nanti versi rapinya begini. Tapi kan ini bukan untuk how are you, di mana engkau Andi? Tes, tes, tes. Aman kan? Tes, tes, tes. Aman kan? Oh, lagi ini. Pak Andi gimana Pak Andi? Apa yang didapat dari sini Pak Andi? Pak Andi Ratno. Banyak yang baru bagi saya. Tapi ada poin yang didapat Pak? Tapi ya kalau mungkin bisa dijelaskan Pak Pardamian. Kok ada gemanya ya? Enggak, oke kok. Kebetulan kan sejak berapa ya menjelang usia tua lah, saya itu tertarik pada perkembangan ilmu-ilmu yang
ada hubungannya dengan fisika ya, astronomi. Gitu ya. Dan pada saat yang sama saya mencari-cari gitu kan, what is life gitu. Ngapain saya ada di sini gitu ya. Akhirnya tahun-tahun terakhir Pak Bardangnya, akhirnya kok semua nyambung gitu ya. Apa namanya, penemuan para ahli yang sebagian itu ateis, ngakunya ateis, tapi sangat nyambung dengan kenyataan metafisika yang saya dapat dari guru seperti Pak Pardamian gitu. Jadi memang menyatu itu ya antara sesuatu yang goib atau apa namanya dengan kenyataan temuan-temuan para ahli kayak Darwin, kayak apa namanya Carl Sagan dari astronom Amerika gitu ya, dan juga para ahli fisika tadi disebut. Jadi akhirnya saya berpikir mereka itu juga in a way sudah bangkit gitu ya. Kalau mereka bilang to believe in your God gitu. Oke, Pak Andi. Saya boleh respon, Pak? Ya, perlu Pak. Ya. Ya. Pak Andi, terima kasih atas pertanyaannya. Yang lain juga boleh nanya di luar konteks, nggak apa-apa, karena ini memang bukan kajian bukan studi. Kalau kita tidak perbincangkan, nanti kita menjadi orang yang tanda petik buta seumur hidup. Nah, mengenai pertanyaan Bapak tadi, ternyata saintis itu kalau dia sungguh-sungguh mendalami metodenya, pada akhirnya memang mereka sampai kepada apa dibalik yang tampak ini. Nah, kalau yang tampak ini disebut fisika, maka dibalik yang fisik ini ada metafisika. Gitu. Nah, sesungguhnya Pak, seperti Plato ataupun Aristoteles itu metafisikiawan. Nah, itu yang sebetulnya kalau kita baca buku fisika kuantum, Einstein itu ternyata di ujung perjalanan hidupnya dia nyampe kepada realitas goib yang itu cenderung menolak. Gitu. Nah, sekarang ini di Suaguru ini kita langsung buka tuh epistemologi itu yang 6 tadi, Pak. Kalau filsafat modern kan cuman empiris sama rasional, Pak. Misalnya teori Darwin, karena mereka setia pada apa sih dulu sebelum awalnya apa, mereka empirisnya itu mencari artefak-artefak. Gitu. Jadi pikiran spekulatif gitu. Tapi kalau orang-orang suci banyaklah di India itu kan ada film-filmnya bagus tuh. Dia melakukan proses purification, tiba-tiba dia menyaksikan. Nah, tapi gimana bisa diterima oleh orang-orang ilmiah modern mind? Dia harus membuat rumusan-rumusan. Itu juga yang saya lakukan, Pak. Tapi sebetulnya yang lebih penting itu adalah saya bisa menyaksikannya, mentasdik gitu loh, Pak. Nah, selama kita belum tasdikun bil kolbi, maka kita tidak bisa qaulan bil lisan nih. Iman itu kan definisi iman kan kalau di dogma tasdikun bil kolbi, qaulan bil lisan, baru dilaksanakan oleh anggota tubuh gitu. Nah, selama ini iman orang itu kan katanya nggak melakukan satu tasdikun bil kolbi. Verifikasi, Pak. Apa cirinya orang kalau sudah dapat pengalaman kolbu? Ilham tadi, zauk tadi, menenteramkan. Jadi pengetahuan itu pada ujungnya adalah menenteramkan. Jadi di sini saintis modern berjalan sama seniman fokus ke objek. Di sini orang suci itu ada nggak di sekolah formal, Pak? Ini nih Arif nih fisika di UNJ. Ada nggak yang seperti ini, Bang Arif?
Pemahaman ini ya nggak ada, Halo Bang bisa Arif. dibilang. Pemahaman ini ya nggak ada, bisa dibilang. Jadi misalnya harusnya Pak, how to know things. Kalau saya suka istilahkan how to know things. Supaya orang itu ngeh. Kamu sebelum belajar yang lain, kamu tahu dulu cara kamu mengetahui sesuatu. Mana yang bisa kamu, mana yang benar, mana yang pasti, mana yang bukan. Itu how to know. Jadi kalau saya pada itu oke, saya iakan. Sekarang kita mulai dulu ya, kacamata kita apa nih? Bagaimana cara kita memverifikasi? Ayo sepakat dulu nih. Mulai nggak apa-apa, sepakat dulu. Sesuatu itu benar kalau dialami empiris. Kopi itu pahit, alami. Kedua apa? Pakai logik. Maupun kita untuk berani atau mengembangkan, mengeksplorasi dirinya melalui pendekatan tradisi. Kalau ini sebenarnya tradisi filsafat Islam, Pak. Gitu, Pak. Jadi kita diajak ikro, merenung, memverifikasi sendiri. Tentu ketemu orang-orang. Katanya di buku begini, begini, begini. Oke. Nah udah, verifikasi lagi melalui kolom, Pak. Makanya sering, oh kok yang disampaikan kok connect ya? Ya saya udah tasdik gitu loh, Pak. Termasuk ini loh Pak, saya kalau misalnya, ini penting banget loh ini teman-teman, ini nggak sekedar mikirnya lama ini gambar ini Pak. Nih. Jadi kalau misalnya saya ingin memastikan sesuatu dari apalah buku suci, ya saya mengandalkan inspirasi. Caranya apa? Ya disinilah gunanya berdoa Bang Arif. Betul, betul. Untuk bisa mengakses ilham, yaitu lo masih ilham, itu bertahan, nggak bisa dihancurkan. Area yang datang dari inspirasi, nggak bisa dihancurkan. Nah, kenapa Ka'bah itu bertahan sebagai simbol? Karena dia wahyu, Rib. Kenapa sholat 5 waktu itu bertahan 5.000-an tahun? Karena dia wahyu. Ada nge-freeze nih. Halo, cek. Aman gak sih? Aman. Oke. Oke. Iya, tadi agak ngedelay gitu. Iya, ini benar siapa banget aja ya. nih nggak kelihatan mukanya nih. Iya. Terkait dengan, iya. Kalau gini, kenapa kita harus care? Kebenaran itu harus hakiki, bukan itibari gitu. Why should we care? Kenapa kita harus berganti dari bersusah-susah untuk merenung ya? Bersusah-susah untuk merenung. Dan gini, ini bagiku ya pertanyaan yang menarik ketika seseorang dipaparkan pertama kali tentang adanya perbedaan konsep kebenaran hakiki dan yang itibari gitu. Oke, so what kalau itibari? Mungkin mereka akan berespon kayak gitu. So what? So what kalau itibari? Ya kan? Nah, kalau bagiku pertanyaannya, pernah gak sih kebayang hidup kita relatif aja gitu loh? Maksudnya tidak ada yang absolut, tidak ada yang mutlak, tidak ada yang bisa jadi pegangan untuk kita.
I find it so hard gitu untuk hidup di situ. Kalau semua lebih parah lagi subjektif, bukan relatif, gitu kan? Aku baru baca tadi buku tentang epistemologi meskipun dari kontemporer dan barat ya, tapi mereka setuju satu hal bahwa ya kebenaran itu ada yang hakiki. Karena misalnya kita tidak akan menggunakan bahasa kalau nggak ada arti sebenarnya gitu loh. Kalau tidak korespon pada sesuatu yang benar-benar. Itu bagiku suatu ya pemahaman yang sangat menarik gitu. Karena zaman sekarang tendensinya adalah relativity gitu, itibari semua yang banyak banget yang itibari. Dan orang sampai tidak mau lagi menghabiskan waktu untuk mencari yang hakiki gitu. Nah, semangatnya ilmuwan menurutku yang kerennya di situ sih. Meskipun hakikinya hakiki material gitu ya, hakiki material, tapi tetap mereka mencari sesuatu yang sebenarnya. Ketimbang mereka-mereka yang terlalu ya free thinker, kadang-kadang mereka terjebak sendiri dalam pikirannya. I speak from experience ya. Jadi kita mencari jawaban untuk segala hal, tapi kita nggak nyadar bahwa kita sebenarnya create meaning tersebut. Jadi kita itibari sebenarnya. Itu. Teringat juga aku. Iya, terusin Bang. Seorang filsuf Protagoras namanya kan. Dia ini nih pemimpin sophistry gitu, yang bisa dibilang dia jago debat. Jadi mereka emang ahli banyak hal sih. Tapi untuk nyari duit ngajarnya itu untuk ini apa namanya? Ya untuk keuntungan mereka sendirilah, tidak untuk kebenaran. Dan salah satu ajarannya Protagoras adalah man is the measure of all things. Jadi ukuran semua hal kebenaran adalah manusianya. Jadi kalau menurutku itu benar ya itu benar. Tapi mungkin bagimu salah, tapi aku tidak peduli. Yang penting bagiku ini benar, gitu. What's problematic about this? Apa yang problematik? Dibahas juga oleh Socrates, oleh Plato, oleh Aristoteles. Bahkan bisa dibilang itu bibit-bibit pertama kali relativism itu muncul gitu, skeptisism muncul. Nah, misalnya problematiknya gini kan, kalau misalnya aku mencicipi makanan asin, oke, besoknya aku sakit jadi hambar. Mana yang benar gitu loh. Oke, sesuai dengan kata-kata Protagoras tadi, man is the measure of all things. Hari ini akunya adalah aku yang sehat, mempersepsikan makanan yang asin. Besok akunya adalah aku yang sakit, mempersepsikan makanan yang hambar gitu. Beda kan? How do we know itu beda? Jadi ada sesuatu implisit yang harus diandaikan secara implisit. Nah, itu yang mutlak gitu loh. Kebenarannya gitu. Misalnya, kalau Socrates argumennya gini. Oke, yang membedakan mata dengan lidah adalah karena mata mengetahui warna, lidah mengetahui asin. Kita tahu betul yang membedakannya adalah karena asin beda dengan merah ya kan? Ya enggak? Asin beda dong dengan merah. Begitupun dengan kasar, begitupun dengan apalagi aroma. Dengan bau kentut gitu kan. Beda dong. Loh, tahu dari mana itu beda? Bagaimana kita bisa membenarkan perbedaannya? Langsung orang yang relativistik juga datang lagi. Oh iya benar emang beda kok. Jadi kok kita kayak ada sesuatu yang inherent di dalam pikiran kita harus diasumsikan, harus diandaikan benar. Nah itu yang absolut kan di situ. Jadi kan I see why relativism itu sebuah hal yang problematik gitu. Ujung-ujungnya mereka harus benar-benar bertumpu pada satu pilar yang benar. Jadi kalau ditanya kenapa harus belajar yang real, yang hakiki, ya kalau enggak lu hidupnya nggak jelas, hancur aja, nggak jelas aja. Tunggu waktunya aja alam
Allah memberikan ketidak konsisten dalam hidupmu. Oh, begini, kamu yang ribet sendiri. Itu sih menurutku. Jadi hakiki dan itibari itu penting banget dipelajarin. Itu sih. Ya. Saya boleh Wah, bertanya. silakan Pak Andi. Ini seru nih Bang Arif tadi tuh anak muda yang Saya memang mulai kalau berfilosofi gitu. sudah dalam, apakah itu ilmu fisika atau falsafah, sering ya maaf nggak ngerti lah gitu ya. Tetapi kelihatannya tadi Bang Damai menyebut kata finding ya. Dan bayangan saya perjalanan kita dari yang hanya itibari, tasdik, kemudian bisa sampai inspirasi itu terdiri dari finding karena barangkali karena kita mencari gitu ya, ingin tahu, ingin rindu atau apa gitu yang akhirnya ya akan menemukan finding itu gitu ya. Nah, apakah berarti bahwa kalau kita memang rindu mencari walaupun dalam keseharian kita masih ya sebagai manusia biasalah gitu ya, akhirnya mudah-mudahan nyampe juga gitu ya Pak? Iya, betul. Gimana Pak? Pak Andi, ini bagus nih teman-teman yang hadir di sini ya, ada 19 orang malam-malam begini. Tadi sebetulnya yang disampaikan Arif itu penting tuh Pak dipahami sebagai tanda petik kegelisahan batin semua manusia. Apalagi sudah jadi satu pemahaman kolektif dan dijadikan satu patokan pemikiran, semuanya relatif. Itu sangat berbahaya Pak, relativism namanya teorinya. Jadi kebenaran tergantung sudut pandang gitu. Kalau kebenaran tergantung sudut pandang, ya kita berpegang kemana kalau kita semua berantem gitu kan? Harus ada diniscayakan, diasumsikan dulu sesuatu yang jadi titik pijak gitu Pak. Gitu ya. Nah, jadi apa yang dialami Bang Arif tadi itu sebuah perjalanan yang dialami semua orang seperti yang Pak Andi, versi Pak Andi. Bukankah kita setiap hari menemukan finding meaning? Sebetulnya itu lebih tepat itu kita meng-create meaning Pak sebenarnya. Kalau dalam konteks ini ya. Saya memaknai api itu panas membakar bercahaya. Itu bukan kita sepakati Pak, bukan saya create. Ya. Saudara-saudara, api adalah eksistensi panas membakar bercahaya. Ayo sepakat yuk. Kita bila perlu kita buat satu pernyataan. Api pernyataan kita mendukung ini ya. Pernyataan kita mendukung ini ya. Gitu-gitu loh Pak. Jadi, nah api sebagai eksistensi panas membakar bercahaya. Saya sengaja kasih contoh yang mudah dipahami. Itu dari zaman Fir'aun, dari Musa. Itu memang panas. Makanya api dijadikan simbol ketemu Tuhan. Dalam kitab suci. Musa ketemu Tuhan itu simbolnya apa? Api, Pak. Iya. Karena dia hakiki. Supaya orang awam nangkap. Gini loh kalau ketemu Tuhan. Kamu mau tanya aku, apa itu api? Lu nggak lihat aku gosong. Aku sudah menyatu sama api. Lu mau nanya lagi. Nah itu sudah lebur tuh Pak. Tapi kalau masih dengar-dengar. Oh katanya sebelum ada api kelihatan ada asap. Nah itu masih pengetahuan sebab akibat. Oh, api itu ada cahayanya, ngelihat dari jauh, Pak. Nah, tapi begitu mendekat baru ada unsur panasnya. Kan kita tahu di mana ada api, ada asap, ada api. Itu dulu. Oh, itu udah ada asapnya tuh. Udah dekat nih. Gitu. Begitu lihat, oh ada cahaya. Masuk lebih dekat lagi, ada api panas. Sampai lebur terbakar. Jadi ada 3-4 tahap tuh di situ, Pak. Satu ngelihat asap, sebetulnya ada satu lagi yang kelima. Katanya api begini. Nah itu ilmu dogma tuh Pak. Katanya teori Darwin begini. Katanya begini. Ternyata kita ke saintis itu juga dogmatik Pak. Jujur aja. Dogma itu bukan cuma di agama loh Pak. Bener menurut banget. Adam Smith. Itu kita dogmatis. Kos tidak semua kita itu bisa memverifikasi karena perjalanan kita. Coba bahasa Quran itu bagus Pak.
ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya. Nah, itu gunanya lah revelation Rib. Ya. Kalau saya terus terang saya jadikan revelation sebagai sumber inspirasi. Ingatlah ketika Musa berkata pada kaumnya, aku sudah bertemu api. Aku mau bawa apinya ke kamu loh, gitu. Gitu. Nah, jadi pemahaman pertama namanya ilmu yakin. Ada ilmu, sebetulnya sebelum ilmu yakin Bang Arif, ada dogmatik, aklik. Pokoknya ada ya, karena yang ngomong yang gue percaya gitu. Yang kedua ilmu yakin, dengar-dengar. Katanya begitu kan, Perancis itu ada. Kedua, dia mulai ngelihat tandanya, asap. Ya. Yang ketiga, dia ngelihat cahayanya. Baru yang keempat, dia mulai ngerasa panasnya. Makanya nanti panas itu simbol cinta. Oh, saya merasakan nih getaran cintanya nih. Sampai dia lebur terbakar, dia hilang. Itu ilmu hakiki. Hakul yakin. Ilmu yakin, ainul yakin. Ainul itu menyaksikan. Hakul yakin. Nah, bukankah ini sejenis epistemologi, Bang Arif? Iya, itu epistemologi sih. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Hakul yakin. Kembali kepada pertanyaan tadi Pak Andi tadi, yang dimaksud menemukan makna itu, Tuhan ya, hakiki ya, itu mengalami, Pak. Nah, yang selama ini penemuannya itu, penemuan gua create, masih berubah, Pak. Yang masih berubah itu namanya itibari, Pak. Apakah itibari salah? Enggak. Nah, buktinya kita merasa belum nyampe, kan? Nah, itu perjalanan. Tapi dikit-dikit tasdik ini, verifikasi, terverifikasi gitu. Nah, salah satu kebahagiaan seorang ilmuwan atau jalan knowledge, wow, ini terbukti nih. Nah, ini yang saya ingin dialami teman-teman di Suaguru ini, Pak. Ini kadang suka loh diskusi di sini, Pak. Ini kan yang ngomong kan nggak semuanya, yang lain menyimak. Itu justru kita terjadi proses filosofi di sini, Pak Andi. Saya makanya selalu bilang, jangan selalu percaya apa yang saya sampaikan. Karena saya juga mengalami satu proses verifikasi. Melalui panca indera saya, melalui akal saya itu dibedakan tuh. Ada image, ada notion, ada definition, ada intuition, ada inspiration, ada revelation. Kan jadi clear, Pak. Nah, pengetahuan kita selama ini tentang setan, malaikat, neraka, boleh jadi baru terima dulu. Pernah nggak kita belajar untuk menelitinya? Syukur-syukur kalau kita ketemu orang yang sudah memverifikasi. Itulah para sufi. Dia akan membantu kita untuk memahami, bila perlu juga mengalaminya, Pak. Jadi saya pribadi setelah belajar begini, Pak, banyak hal yang saya kadang belum verifikasi, tapi udah tahu, oh kalau bingung udah. Kadang akal belum nyampe, udah sholat dulu, mungkin zikir dulu. Nah dapat ilham deh, Pak. Ibnu Sina. Ibnu Sina juga begitu. Pemimpinnya para filosof. Itu Pak Andi. Nah, kita akan mulai kupas nanti, Pak, pelan-pelan. Prinsip-prinsipnya kita terangkan dulu. Kita pahami betul. Makanya filosof itu sangat berhati-hati menggunakan kata. Tapi sekali kita mengetahui makna kata itu dan turunannya, wah itu bisa dipegang. Gitu Pak Andi, ya. Sip. Ada yang lain nih? Terima kasih, Pak. Bang Aras mau bicara? Oh iya, Ras, sharing, Ras. Versi kamu aja, Ras. Nggak apa-apa. Aku ya, sebenarnya aku di sini kayak pengingat kembali aja. Aku udah sempet agak, bukan lupa tapi agak kurang ditekankan bahwa tentang itibari dan hakiki gitu kan. Padahal kita semakin dalam masuk ke dalam dunia digital. Dan sering banget bermain-main dalam dunia yang itibari banget, yang kita belum merasakan sebagaimana tadi api, cuman baru dengar dari ngelihat asap aja. Kayak katanya kalau ada asap ada api.
jadi kita harus mencoba langsung kan kalau dalam dunia digital ini. Kita jangan cuman karena ada asap itu belum tentu yang hakikinya, itu yang aku tangkap sih. Jadi misalnya kita ada sebenarnya banyak sih fenomena-fenomena, terus ya fenomena-fenomena lah. Aku gimana ya nyontohinnya ya? Misalnya nih kan aku belum lama ini makanya aku sempat minta topik ke Arif ngebahas tentang insecure gitu. Belum lama ini mungkin bulan lalu kayaknya ya. Dan sebenarnya apa yang harus di-insecure-kan kan? Apa yang harus kita tidak percaya diri? Apa yang harus aku takutkan? Itu kan semua yang aku takutkan itu semua fenomena-fenomena itibari yang masuk dalam pikiranku gitu. Semua pengalaman-pengalaman tentang persepsi orang terhadapku misalnya. Padahal orang itu juga nggak tahu apa itu, cuma persepsi sendiri yang aku maknakan bahwa orang berpersepsi itu terhadapku gitu. Orang kenyataannya nggak gitu kok. Kalau lihat komen bahkan, wih keren kok mas. Ya gitu lah komen, maksudnya ya kayak gitu kenyataannya. Dan itu nggak tahu itu kenyataan yang berasal dari komentar ya, itu itibari juga. Tapi kemungkinan besar ya kalau nggak insecure ya kemungkinan besar itu benar komentar itunya. Nah, jadi kita ditekankan betapa pentingnya untuk mencari yang hakiki, yang hakiki tadi. Kalau bisa kan kalau api itu kita merasakan langsung apinya itu bagaimana. Aku itu aja sih dulu. Kayaknya udah banyak tadi. Musiknya keren banget Bang Aras. Ada musiknya ya? Ada, Iya, kedengaran. tapi keren Bang. Oh bisa. Oh iya. Ada beauty-nya Tadi gitu. aku dengerin sambil ada musik kayak gini soalnya. Waduh, meditatif banget tuh Bang Aras. Udah kayak apa ya? Tahu kalau ada musiknya. Bang Arif juga boleh tuh. Itu soundnya bagus banget tuh. Nanti boleh. Oke. Oke, Aras, ya terima kasih Pak Andi. Malam ini sebetulnya kita bisa clear dengan makna itibari dan hakiki juga sudah poin banget Pak. Karena begitu Kalau gitu aku perlu mute gak musiknya? Apa? Perlu aku mute gak musiknya? Nggak apa-apa. Ya, asik kok, bagus Rap. Nah gitu Pak Andi. Jadi teman-teman sekalian, setiap pertemuan Suaguri ini 1,5 jam kita ingin ada tiba-tiba kata-kata tertentu ataupun of course kalau tahu kata itu sekaligus makna aja dong Pak. Elaborasinya gitu sehingga kita nanti komunikasi di antara kita clear Pak. Ya jelas banget gitu loh. Nah, dan ini udah sering diulang-ulang, nanti wah makin ditekankan gitu. Nah, di era digital ini Pak Andi, apalagi nanti kalau sudah ada augmented reality. Ini kan kata Bang Arif nih ya, kalau pakai Zoom ini masih jadul nih satu saat. Nanti kalau kita meeting Pak, itu sudah saya datang Pak ke ruangan Bapak Pak pakai hologram Pak itu. Jadi pardamnya ada di situ gitu nongol ke Iron Man itu, Avenger. Nah, bagaimana nanti satu saat cucu Bapak 20 tahun lagi pacarannya itibari Pak gitu gimana itu? Gimana kalau anak-anak nggak dipersiapkan sekarang? Itu 20 tahun lagi ya enggak? Nggak lama Pak, mungkin lagi. 5 tahun lagi Pak. 5 tahun lagi mungkin udah nongol tuh Pak. Ya. Makanya saya kakek-kakek ingin nimbrung di sini Pak. Bang Ari, Pak Andi ini dari di farmasi kesehatan dari Perancis, lama di Perancis tuh. Wow. Jadi emang senang filosofi juga emang. Nah gitu Pak Andi. Nah bagaimana kita memberikan ini kepada anak muda yang tadi Aras bilang tadi. Di komen di Instagram, kamu payah. Kan jadi insecure dia kan. Sebenarnya nggak ada komentar itu. Ya maksudnya contoh anak-anak yang lain ya, rahasia. Ya. Dari situ kan mereka jadi, waduh gila ya gue dibilang begini. Jadi baper gitu. Padahal kan kalau dia bedakan mana itibari, mana hakiki, santai aja kali gitu. Jadi rajin tahajudnya nggak menolong dia loh Pak, bebas dari itibari. Nggak menolong. Gitu. Kekagumannya sama ulama, sama kiai, sama syekh, sama habib, sama pastor. Dia harus clear. Kagum saya itu karena memang saya menyaksikan kebenaran ilahi pada ulama itu atau masih itibari. Itu penting tuh. Habib memang turunan Nabi yang baik.
Tapi kok saya tidak mengalami sosok Habib ini sebagai kebenaran ilahi? Gitu. Tapi kalau ada orang tiba-tiba mengalami dari syekhnya itu kehadiran kebenaran ilahi pada dia boleh itu akjub. Ada apanya? Ada hakiki di balik form syekh itu. Ka'bah nih Pak, Ka'bah fisik, batu. Ada orang sudah bisa memverifikasi Bang Arif ketika dia pergi haji, dia memang bertemu masuk ke rumah Tuhan. Seperti kata-kata Radha Krishna tuh Bang Arif. Mereka yang tidak melihat dengan mata cinta tidak bisa melihat taman ini katanya gitu. Iya kan? Oh, Jadi aku nangkep banget itu sekarang barusan. Iya. Karena aku lagi ada dilema tentang, bukan dilema sih, lagi mikir tentang itu. Ini aja nih Pak Andi, ini Aras ini sebenarnya nggak pakai kacamata nih Pak. Oh iya. Itu coba tuh, hilang itu sebetulnya itu coba virtual tuh. AR itu AR. Iya, coba. Nah itu kayaknya pakai kacamata, padahal dia nggak pakai kacamata. Coba gimana? Saya jadi ingat ini Pak Pardamian, saya pernah sebutkan juga barangkali. Salah satu astronom Amerika yang sudah tiada sih, dia kan sering berseberangan dengan para agamis ya di sana kan, Protestan Amerika. Dia gemes sekali gitu sampai dia bilang aku ateis gitu kan. Tapi kan dia memang termasuk astronom yang paling dia muda, meninggal umur 47, tetapi dia termasuk yang terkemuka lah. Dia itu ya di zaman kita sekarang kita bisa secara metrik mengukur universe itu berapa besar sih kira-kira gitu ya. Nah, dia mengatakan ini luar biasa besarnya. Hanya dengan cinta kasih kita bisa mengerti, membayangkan seberapa besar itu. Padahal dia bilang, aku ini ateis gitu kan. Dia bingung melihat perilaku kita yang aneh ini gitu ya. Yang suka berkelahi, berdebat. Ya, levelnya itibari, jangan-jangan itibari yang masih di bawah juga. Gitu. Betul Pak. Nah itu bisa jadi Pak itu satu bentuk kamuflase dia seperti Einstein. Einstein kan itu sebetulnya mistikus. Ya. Tapi di publik dia menyebut dia itu ya bisa jadi ateis gitu. Karena ya kadang-kadang ya saya pribadi juga kadang kalau saya mengungkapkan sebuah kebenaran terlalu tinggi saya, wah itu kan halusinasi saya aja saya gitu. Sebenarnya beneran Pak. Iya. Karena untuk mengelabui orang supaya nggak percaya, nah yang percaya hanya yang kontemplatif. Wah itu benar itu. Iya benar. Iya dia harus harus menipu orang mencegah dari dogma lagi ya. Dogma lagi gitu. Mereka yang udah Iya. Mereka yang udah merasakan pasti akan connect, akan tahu kebenarannya. Iya. Nabi Muhammad kalau buka pulgar siapa aku, itu nasibnya nanti kayak Yesus disalib. Iya. Mungkin banget. Mbak Intan ngomong sedikit, Mbak Intan. Tahu aja. Iya, Mbak Intan. Jadi ya been there, ya udah done that gitu ya. After all these years, kayaknya at the end of the day, you're going to find your own truth. Nah itu mafhum, tahu gitu loh. Kayaknya gitu ya, nggak tahu ya. Ini saya. Jadi ketika kita bertanya sesuatu gitu, kita tanya terus ke dalam, terus tiba-tiba ada kayak itu ya lampu verifikasi gitu, pengalaman, ting gitu kan. Jadi oh itu, oh ya, I got it, yes, okay. Nah, kalau udah kayak begitu, I don't care what people say, that's my truth, gitu loh. Dan buat apa? Ternyata pengalaman Mbak Intan itu dikatakan oleh seseorang, ternyata sama gitu. Gitu. Terus saya terus baca buku kan, ada juga orang yang bilang, oh saya begini-begini, udahlah, begitulah. Iya kan? Dulu kita cari the truth kan, kita cari di Quran, cari terjemahan Al-Quran, akhirnya secara sufi, begitu indah kan, waduh indahnya terjemahan sufi. Dan it could be like that kan.
Terus kita cari lagi kebenaran di mana-mana, kan akhirnya nggak di mana-mana, akhirnya di dalam kan. Dan itu kalau udah nggak dapetin gitu, udah namanya that's the way. I like it. Gitu kan. Wah. Lagu siapa itu ya? Lagunya zaman dulu lah itu lagu orang-orang yang kulit berwarna tuh. Wah keren deh. Soul music. Oh iya. Mbak Intan, Jadi Mbak ya Intan, Bang Dame. ada satu nanti kita bahas juga di sini, tapi saya sebetulnya ingin pelan-pelan. Itu namanya pengetahuan tertinggi itu sebetulnya knowing yourself. Jadi itu yang Mbak Intan juga di pertemuan yang beberapa pertemuan kan sudah menemukan imanennya gitu. Iya. Dan yang imanen itu ternyata yang transenden gitu. Iya. Nah, jadi itu dia juga sama-sama iya, juga sebenarnya. Iya. Nah, saya di sini sebetulnya mencoba membuka agar anak-anak muda khususnya itu berani mengeksplorasi, jangan takut dengan dogma yang ada di lingkungan, tapi juga jangan belagu gitu loh. Iya. Ya kan, karena ada juga yang belagu sebetulnya kan cuman kabur aja gitu, sok-sokan free thinker gitu, dan itu Arif sendiri mengalami sehingga dia ribet sendiri. Benar. Nah, tapi kan ada tempat mereka diskusi gitu. Nah, dari satu sisi Mbak Intan dalam proses perjalanan pribadi, I find my own truth gitu. Nah, orang akan menyebut di luar itu subjektif, padahal sebenarnya enggak. Subjek yang sama, yang diakui itu sama loh sama yang diakuinya Mbak Intan. Yes, betul. Subjektivitinya itu universal subjektif. That's right. Nah, bukan jadi subjektif partikular, bukan yang itu. Nah, itu pengetahuan sang aku itu kalau di Vedanta itulah pengetahuan yang sebenarnya. Yang lainnya itu sebenarnya itibari, bunga-bunganya gitu. Itibari, iya. Tapi anak muda kayak Arif biarin aja. Let him find out. Siap. Enak aja lu pakai shortcut, nggak apa-apa. You do it. It's a beautiful path. It's okay. Betul. Tapi kalau Bang Dame dia very early in the age, he already found his truth gitu. Iya kan? Umur 20-an Bang Dame udah kemana tuh tahu? Iya, ada pengalaman, tapi ternyata memang perlu verifikasi juga secara intelektual, secara ini, sehingga jadi dilengkapi lah Mbak Intan. Fantastik ya. Nah, ya, dilengkapi sehingga sempat juga kundalini, reiki, hipnotis, NLP, supaya juga ketika ada orang ngomong NLP nyambung terus kan. Kayak misalnya Neil Donald Walsh ketika dia bicara Conversation with God, itu my favorite book. My favorite book. Iya, itu dia mengalami misalnya kan orang lain itu tidak paham urusan kalian gitu kan, tapi ini menyelamatkan aku gitu. Betul. Dan itu saya satu hari habis satu buku tuh yang bahasa Indonesianya belum dapat bahasa Inggris waktu itu. Yang jilid 1 itu. Hah? Kayak begitu terus. Waduh, luar biasa tuh. Neil Donald Walsh. Arif udah ini. Iya. Sudah pernah dengar? Iya, tahu. Conversation with God, Rip. Oh iya. Belum kamu sentuh. Tapi udah tahu kan. Mereka baru sentuh alkeminya Paulo Coelho, James Redfield, Celestine Prophecy. Waduh, itu buku-buku saya ngeliatin lagi tuh seru tuh. Baca lagi nggak apa-apa juga sih. Nggak apa-apa dengan perspektif yang sekarang, Mbak Intan. Iya, betul. Enak lagi, lebih enak. Jadi udah seru deh pokoknya, Rif. Kalau kamu udah umur segini udah mau mencari seperti itu luar biasa nanti. Mudah-mudahan. Ya, amin. Nadia juga oke. Nadia, aku dengerin kamu sama Bang Dame luar biasa. Aduh, Mbak. Iya benar. Gue seumur lo masih ke laut nggak tahu. Seru. Pak Adi jangan bingung ya Pak Adi, nggak apa-apa, kita tua-tua tetap aja terus jalan terus Pak. Nggak ada umur kalau kita kalau begini sih. Iya nggak Bang Dame? Iya betul banget. Tapi bahagia loh Mbak Intan ketemu komunitas soul yang
nyambung begini kan, nggak dijudging kita. Iya. Enggak, iya. Bang Dami, saya mau nanya sesuatu. Bang Dami pernah dengar tentang buku Yurantia Book nggak? Ya, betul. Dulu tahun 2000 itu bagus, Pak. Bagus, Pak. Saya Tapi di komunitas itu, saya termasuk Iya. salah satu yang terjemahin juga tuh. iya, wow, iya. Dulu Punya referensi lengkapnya. ada. Saya ada studi grup tiap minggu malam tuh. Iya. Kalau Bang Dami mau ikut, dia menceritakan gitu. Jadi tentang paper-papernya itu kan kayak Bible ya. Kita kan Iya. nggak bisa baca ya, mesti per paper itu. Betul. Tapi luar biasa itu menceritakan cerita Yesus di lain apa? Ya beda Angle dengan yang di Bible. Ya, Angle yang lain. angle yang lain luar biasa. Iya. Gitu. Tentang itu dia apa namanya ada di dalam. Jadi apa sih? Kok bisa lupa aku. Adjuster. Iya. Diri sejati itu dinamakannya adjuster. Iya. Itu luar biasa. Boleh nanti referensinya Mbak, nanti juga. Boleh. Ya. Thank you Mbak Intan. Terima kasih Mbak Mandamit, makasih teman-teman. Nadia komen dong dikit. Aduh Bang, jangan Bang, tadi telat datang terus udah gitu off lagi, sempat terima telepon, maaf ya Arif. Besok aja Apa-apa. live. Apa-apa. Ya, sip. Oke, saya kira cukup dulu Bang Arif, udah mau jam 10. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang hadir di sini, mudah-mudahan diskusi ini ada poin-poin yang didapat. Paling tidak hari ini Bang Arif itu penekanannya pada iktibari dan hakiki gitu ya. Makna iktibari dan makna hakiki. Nanti mungkin di next pertemuan kita akan bahas wujud, mahiyat, dan al-maujud, itu bisa nanti ya. Seru. Ya. Makasih Bang Arif, silakan dikasih closing. Iya. Oke, tidak terasa sudah berapa jam nih? 1,5 jam ya? Ya, hampir 2 jam lah. Di sini kita mengenal lebih dalam lagi tentang kebenaran gitu. Ada yang itibari, ada yang hakiki. Bahkan sebenarnya yang lebih pantas disebut kebenaran satu-satunya yang hakiki itu. Itibari itu sehari-hari kita menemukannya mulai dari rules apa disebut positif law, hukum-hukum yang memang unik untuk satu negara tersendiri. Itu kan bukan kebenaran universal ya. Misalnya kalau ada lampu merah berhenti, itu suatu konsep itibari juga, sesuatu yang disepakati gitu. Sehari-hari kita sangat familiar lah, banyak banget. Nah, ketika kita menganggap itu sesuatu yang hakiki, itu disitulah muncul problemnya gitu. Karena di situ mulailah kita sebenarnya ya mulai berjalan untuk menemukan yang hakiki. Seharusnya ketika kita gini ya, kalau aku mengingat yang ciri-ciri hakiki itu adalah sesuatu yang bertahan lama gitu. Maksudnya dia abadi. Tidak kenal lagi waktu gitu selama mungkin. Seperti misalnya ajaran-ajaran agama gitu. Mungkin ada yang menganggap itu sebuah ya cuman buat-buatan aja, tapi kok bisa ya? Sehebat apa sih manusia kok bisa meyakinkan diri sendiri harus percaya ini atau percaya itu gitu. Ada sesuatu yang lebih besar pasti dibanding yang sekedar cuma konsepsi pikiran aja yang itibari. Sedangkan misalnya kayak konsep komunisme, ya kan? Ya sekarang bubar itu. Mau nggak mau, ya memang susah sekali tuh praktisnya. Mau nggak mau dia harus mengadopsi kapitalisme gitu atau demokrasi gitu. Cina sekarang kan, Tiongkok mau nggak mau ya cuman bungkusnya doang sebenarnya komunisme, tapi in its essence itu kapitalisme gitu. Jadi ya emang mungkin ya tujuannya bagus, mereka mau mencari ke hakiki. Misalnya komunisme menekankan kesetaraan, semuanya adalah sama gitu, semua adalah comrades misalnya gitu ya. Tapi itu hanya kebenaran parsial gitu. Ada beberapa yang harus mendukung itu, tapi justru malah kontradiktif, sehingga akhirnya malah dia mengacaukan dirinya sendiri. Itu itibari. Kalau hakiki dia saling connect kayak puzzle gitu, semuanya akhirnya membangun pilar-pilar yang kokoh. Gitu sih yang aku dapat. Dan juga
eh, apa ya? Mungkin terakhir ya. Kalau aku prinsipnya memang anak-anak muda ini kalau dia eksplorasi ya, itu susah untuk makin jauh dari hakiki gitu, dari kebenaran hakiki, sehingga mereka mungkin jadi makin susah untuk balik. Nah, Ya. semakin banyak eksplorasi gitu. Sehingga ya kalau aku memaknai akhirnya eksplorasi itu sebagai ya tadi yang pernah aku kemarin Iya. aku sempat sharing gitu. Oke, kita harus eksplorasi, tapi pada saat eksplorasi kita kok bukan terkesan lagi, memang semakin jauh dari yang hakiki ya, makin banyak yang itibari gitu kalau eksplorasi. Bener banget, aku setuju itu karena itu yang terjadi juga dalam pengalamanku gitu. Makanya oleh karena itu kita harus mengubah mindsetnya. Kalau bagiku gitu sih, mengubah mindset eksplorasi bukan untuk keluar jauh dari rumah, tetapi menemukan jalan-jalan yang mungkin untuk balik ke rumah. Gitu. Jadi kalau misalnya aku ini dari Puri nih, dari rumahku di Depok, aku mau ke Pondok Indah, aku bisa lewat jalan A, jalan B, jalan C. Explore dong, ya kan, sampai Z kalau bisa. Tapi itu hanya cara untuk aku menemukan possibilities untuk balik. Aku bisa balik ke A lewat A, aku bisa balik lewat B, aku bisa balik terus sampai lewat Z juga. Artinya kalau aku mau explore, aku mau belajar psikologi, aku mau belajar masak, aku mau belajar ini epistemologi, itu hanyalah sarana untuk aku mencapai kepada rumahku, rumah sejatiku, kolbu. Gitu. Itu aja. Thank you Bang Arif ya. Terima kasih banyak eksplorasinya. Dan yang dimaksud hakiki itu inherent, at the same time itu adalah peace itself. Jadi siapapun yang sudah menemukan kedamaian itu, dia akan damai tanpa sebab. Jadi itu bagus Bang, itu kalau bisa disampaikan dengan bahasa yang tepat untuk anak-anak muda. Kebetulan kemarin ngisi Pak Andi di Avicenna. Di Avicenna ada sekolah Avicenna ya. Itu kita bahas tentang how to find inner peace in the pandemic era gitu ya. Dan Arif sharing tentang itu. Makasih Bang Arif. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih ya Bang. Iya, makasih. Lagunya ada nggak Ras? Makasih Pak Andi, Bu Intan, Mbak Nadia, semuanya teman-teman. Assalamualaikum. See you tomorrow. See you tomorrow. Iya, nonton IG Live So Guru. Iya.